Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, mari kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu dasar-dasar menggambar teknik. Oke, sebelumnya di sini saya akan mengabsen dulu. Pramudia, Hadir, Pak. Hanif Adin, Hadir, Pak. Wisdoso, Hadir. kemudian Galang Satria, Hadir, Pak. Novia. Hadir, Pak. Oke, sudah lengkap semua ya? Iya, Pak. Marilah kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini saya akan menerangkan bagaimana menerapkan dasar-dasar menggambar teknik. Oke, jadi di sini saya akan menampilkan beberapa slide di PowerPoint. Bisa dilihat di layar proyektor. Menerapkan dasar-dasar menggambar listrik oleh Badi Fajar Kurniawan. Nah, ini kedudukan, fungsi, dan standarisasi gambar teknik. Untuk yang pertama, kedudukan gambar dalam pekerjaan teknik, yaitu satu unsur pokok dalam perencanaan, metode penuangan ide yang harus dapat dibaca oleh pihak yang terkait, atau bisa disebut bahasa teknik. Kemudian selanjutnya, sebagai penerus informasi atau keterangan harus tepat dan objektif. Syarat utama standarisasi gambar teknik, presisi, dan akurat. Nah, kemudian ini fungsi dari gambar teknik, yaitu penyampaian informasi atau meneruskan maksud perancang ke orang yang bersangkutan dengan perencanaan proses pembuatan, pemeriksaan, perakitan, dan sebagainya secara tepat. Kemudian pengawetan, penyimpanan dan penggunaan keterangan atau penyimpan bentuk dan keterangan dari proyek yang dikumpulkan guna keperluan rehabilitasi dan perbaikan atau harus awet. Cara pemikiran dalam penyiapan informasi atau gambar berfungsi sebagai peningkatan daya pikir bagi perencana. Konsep dalam pikiran diwujudkan dalam bentuk gambar melalui proses atau masalah yang dianalisis, disintesis, diteliti, dan dievaluasi berulang-ulang. Nah, jadi untuk gambar teknik ini dilihat dari fungsinya, yaitu sebagai penyimpan informasi. Bahwa gambar teknik ini jadi harus jelas supaya para pembacanya juga paham. Nah, kemudian ini dasar-dasarnya yang harus kita punya, yaitu alat gambar dan penggunaannya. Yang pertama, pensil gambar. Berdasarkan bentuk pensil, ada dua pensil untuk menggambar, yaitu yang pertama pensil batang. Ada 2H, H, F, HB, B, dan B2. Nah, maksudnya 2H ini adalah 2 hat atau keras, kemudian H ini hat. Nah, yang biasa kita gunakan yaitu pensil HB. Nah, jadi teman-teman untuk pertemuan selanjutnya silahkan membeli pensil dengan bisa disebut tipe HB ya. Nah, Ya, Pak. silahkan untuk pertemuan dari teman-teman membeli pensil yang HB. Oke. Kemudian berdasarkan kekerasan isi pensil dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, keras, sedang, dan lunak. Nah, ini ada, silahkan dilihat di proyektor. Nah, itu bisa dilihat 4H, 5H, 6H, 7H, dan 8H itu tergolong pensil, isi pensil yang keras. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian keterangannya
H itu berarti keras, dan B hitam. HB yaitu keras hitam, dan F nah itu agak keras. Nah, ini bagaimana cara menggambar yang benar? Nah, ini bisa dilihat di layar proyektor, yaitu arah tarikan dan putaran pensil itu 60 derajat sampai 80 derajat. Nah, jadi ketika kita membuat garis lurus, pensil tersebut diputar supaya gambar yang kita hasilkan itu tidak terlalu jelas, dan ketika kita mengalami kesalahan itu jika dihapus hasil gambaran kita itu bisa hilang. Kasarnya kalau mudahnya ngeblat ya. Mungkin seperti itu. Kemudian cara menarik garis lurus. Nah, ini bisa dilihat di gambar proyektor. Ditarik dengan memutar pensilnya. Ditarik dengan memutar pensil. Nah, itu bisa dilihat sendiri. Kemudian alat gambar dan penggunaannya. Selain dari pensil, kita juga membutuhkan penggaris segitiga. Nah, itu terdiri dari sepasang segitiga sama kaki dengan sudut 45 derajat dan 60 derajat, 30 derajat, dan dengan ukuran 12 untuk membuat garis tegak lurus. Nah, ketika kita membuat garis tegak lurus, dari garisan segitiga tadi itu kita bisa menumpuknya atau menggabungkannya, sehingga ketika kita membuat garis lurus itu garis yang kita hasilkan itu presisi. Nah, ini untuk cara menggambar garis tegak lurus dengan segitiga bisa dilihat di layar proyektor. Kemudian cara membuat garis miring. Nah, dari penggaris segitiga tadi, dari pojok-pojokannya itu kan memiliki kemiringan 30 derajat, 60 derajat. Nah, seperti itu, 45 derajat, nah seperti itu. Nah, ketika kita membuat garis miring, kita bisa manfaatkan dari penggaris tersebut. Nah, jadi begitu. Kemudian alat gambar dan penggunaannya. Selain dari penggaris segitiga, kita bisa menggunakan penggaris mal atau penggaris yang ada angka-angkanya. Jika sudah mengetahui dari teman-teman, ya, mal angka dan huruf untuk mempercepat proses penulisan angka dan huruf. Nah, jadi penggaris ini berfungsi sebagai membuat angka atau huruf agar ketika kita menggambar itu, gambar yang kita hasilkan itu bagus. Nah, seperti itu. Kemudian ini selain dari penggaris, terus kemudian pensil. Nah, ini alat selanjutnya yaitu jangka untuk membuat lingkaran. Nah, cara pemakaiannya seperti ini, bisa dilihat. Kemudian meja gambar. Permukaan harus rata, tepi lurus, dibuat dari kayu berkualitas atau plywood, hardboard atau pinus. Untuk kertas A0 meja gambar ukuran 120 cm kali 90 cm. Dibuat dapat diubah-ubah sesuai kedudukan atau posisi. Nah, berhubung di sekolah kita belum mempunyai meja gambar yang sesuai dengan standar
menggambar teknik. Nah, jadi untuk mejanya nanti bisa dimanfaatkan itu meja kelas, dan untuk buku gambarnya nanti bisa beli buku gambar ukuran A4. Nah, sesuai standar meja yang sebenarnya untuk menggambar teknik itu seperti ini. Bisa dilihat di layar proyektor. Sudah saya sediakan gambarnya. Meja yang asli yang digunakan untuk menggambar. Nah, untuk kesimpulan, skala adalah perbandingan ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya. Skala dinotasikan dengan perbandingan angka dan prosentase. Semakin besar angka perbandingan, semakin kecil ketelitian. Kesalahan semakin besar. Semakin kecil angka perbandingan gambar, semakin besar ketelitian, semakin besar, dan kesalahan semakin berkurang. Nah, ini untuk garis dan huruf atau menggambar garis dan simbol bangunan. Nah, biasanya dalam teknik instalasi listrik, ketika kita menggambar ground, nah itu garisnya putus-putus. Nah, jadi seperti ini, garis atau bisa disebut garis gores atau garis pendek dengan jarak antara. Jadi putus-putus. Nah, mungkin seperti itu dasar-dasar menggambar. Jadi untuk teman-teman, tugasnya silahkan untuk minggu depan membeli peralatan yang sudah saya jelaskan, yaitu salah satunya pensil, penggaris segitiga, kemudian jangka, kemudian buku gambar, kemudian penggaris mal. Nah, silakan dari teman-teman nanti minggu depan dipersiapkan. Kemudian minggu depan mari kita praktek bersama-sama. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, Pak. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya di sini mau undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran pada siang hari ini, kalian bisa lihat video yang saya kirimkan. Silahkan simak video berikut. Kali ini kita akan belajar menggambar manual. Alat-alat yang digunakan yaitu penggaris panjang. Ini tidak harus ya, tapi kalau ada lebih baik. Kemudian sepasang penggaris segitiga seperti ini. Penggaris segitiga yang kita butuhkan yaitu yang bersudut 30 derajat dan 60 derajat. Jadi 90, 30, 60, dan pasangannya yaitu penggaris segitiga dengan sudut 90, 45, 45. Ini penggunaannya berpasangan karena kita tidak menggunakan meja gambar dan mesin gambar. Jadi kita menggantikan mesin gambar dengan penggaris segitiga sepasang ini. Oke, alat lainnya yang kita butuhkan yaitu busur derajat. Busur derajat yang ini yang saya pegang ini yang 180 derajat. Gunanya untuk mengukur atau membentuk sudut. Oke. Kemudian berikutnya yang paling penting yaitu alat tulis. Untuk menggambar manual ini kita menggunakan pensil. Pensil yang saya pegang ini adalah pensil mekanis, yaitu yang tidak perlu meraut
cukup kita beri isi pensilnya seperti ini, kita masukkan. Yang umum digunakan pensil mekanis itu yang ukurannya ini 0,5 mm. Oke. Sebaiknya kita menggunakan pensil 2B atau B supaya jelas garisnya. Berikutnya yaitu jangka yang akan kita gunakan, jangka standar seperti ini, sebaiknya yang jangka teknik ya, yang ada jarumnya dan ada pensilnya. Pensilnya ini nanti bisa diraut atau diganti, bisa dilepas gini. Oke, sebelumnya kita atur dulu ini panjang ujungnya jarum dan pensil ini sebaiknya sama panjang. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Oke. Karena kita menggunakan pensil mekanis, sebaiknya mungkin jangkanya yang dilengkapi dengan alat untuk menaruh pensil ini. Jadi nanti pensilnya bisa kita pasang. Untuk menggantikan, misalnya pensilnya ini sudah habis, kita nggak bisa membuat. Nah ini kita ganti, kita lepas saja. Kita gantikan dengan, oh ini kebalik. Saya gantikan dengan pensil mekanis ini yang lebih praktis mungkin. Nah seperti ini. Jangan lupa ujungnya juga disamakan. Oke, seperti ini. Ini nanti bisa digunakan. Oke. Kita kembalikan. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah penghapus untuk pensilnya. Jadi kalau ada kesalahan bisa kita hapus, atau kita untuk menghapus garis-garis bantu yang sudah tidak diperlukan lagi. Oke, berikutnya untuk menggambar kita membutuhkan kertas A3. Di sini kita akan menggunakan kertas A3 HVS, tebalnya ini sekitar 70 gram. Oke, untuk yang terakhir selotip. Di sini saya menyarankan pakai selotip kertas ini. Jadi nanti ditempelkan di ujung sini, di ujung-ujung dari kertas, supaya sewaktu kita menggambar kertasnya tidak berubah bentuk. Oke, kita mulai menggambar. Oke, kita taruh kertas di meja gambar, kemudian kita pasang selotip di keempat ujungnya. Ini di keempat ujungnya. Oke, kita tempatkan selotip seperti ini. Jangan terlalu banyak mengambil space kertas ya. Banyak mengambil space kertas seperti ini, tapi cukup di ujungnya saja sedikit ini. Oke, ini jangan terlalu banyak mengambil space kertas seperti ini, tapi cukup di ujungnya saja sedikit. Oke, kita lakukan juga ke empat sisi yang lain. Empat sisinya kita beri perekat
konservatif seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita bersihkan penggaris yang akan kita gunakan ini. Untuk penggaris yang sudah sering digunakan biasanya kotor, maka kita pakai tisu atau kain kering yang bersih untuk membersihkannya, terutama di ujung-ujungnya ini, supaya hasil gambar kita nanti tidak kotor, jadi gambarnya bersih, rapi. Oke. Setelah membersihkan penggaris, berikutnya kita membuat garis tepi. Garis tepi ini dibuat di keempat sisi dari kertas, di atas, kanan, bawah, kiri. Ini seperti margin atas, kanan, bawah, dan kiri. Untuk kertas ukuran A3, margin atas selebar 1 cm, margin kanan 1 cm, margin bawah 1 cm, dan margin kiri 2 cm. Oke, caranya gimana? Pada keempat sisinya ini kita buat garis bantu atau titik bantu, kita ukur masing-masing 1 cm, 1 cm, dan 2 cm. Oke, pada ujung tepi ini kita ambil 2 cm, karena ini tepi sebelah kiri berarti marginnya 2 cm. Kita kasih titik bantu seperti ini, coretan kecil. Kemudian untuk sisi atasnya kita beri 1 cm. Dan dengan bantuan penggaris satunya kita akan membuat garis yang sejajar dengan tepi atas kertas ini selebar 1 cm dan tepi kiri kertas ini selebar 2 cm. Caranya gimana? Ini cara pertama ya, dengan menggunakan penggaris, sepasang penggaris segitiga. Yang pertama kita rapatkan sisi atas penggaris ini dengan tepi atas kertas seperti ini. Kalau sudah rapat, penggaris satunya kita topang di bawahnya, kita rapatkan gini, kemudian kita tahan dengan tangan. Karena kita pegang pensil tangan kanan, jadi tangan kiri kita yang menekan penggaris satunya ini yang sebagai dasar. Nantinya ini penggaris yang atas akan kita geser sejajar dengan tepi atas kertas ini, dan kita geser. Karena penggarisnya kurang panjang ya, kita untuk yang selanjutnya ini kita sambung gitu, garis ini. Caranya sama, kita geser dulu ini dan kita rapatkan penggaris yang akan kita gunakan untuk membuat garis ini, rapat dengan bagian atas kertas, kemudian kita geser ke bawah. Oke, sisi kiri ini caranya sama, kita rapatkan penggarisnya ini, kita rapatkan dengan sisi tepi kiri kertas.
Ini berlaku juga untuk keempat sisi yang lain. Atau kita bisa menggunakan cara berikutnya. Cara kedua adalah kita menggunakan penggaris panjang ini. Caranya sama kayak tadi. Di tepi kertas ini kita buat dulu ukuran 1 cm 1 cm garis coretan. Di ujung satunya sini. Nah, kemudian dengan penggaris panjang ini langsung kita ambil posisi di sini 1 cm tepat di coretan tadi, dan di ujungnya sini. Dan kita tarik garis. Nah, seperti itu. Kita lakukan hal yang sama. Kita ukur 1 cm dari atas ini. Dan kita tarik garis dengan penggaris panjang ini.